Hai guys, kembali lagi di Story Dream. Sekarang kita akan apa sih bercerita tentang ini setelah mungkin seperti setelah pengetahuan atau hiburan. Tapi kita pengetahuan dulu guys, karena ini waktunya nggak terlalu banyak guys. Kita akan lanjutkan slidingnya. Berarti ini kita akan langsung ya cerita tentang naskah ceritanya. Tapi saya mungkin sedikit punya naskah di sini, punya naskah. Jadi diperlukan langsung dengan penjelasan materi, contoh nyata dan contoh penyampaian kebijakan. Nah ini dia. Dan jangan lupa, ini segmen story nya adalah Pancasila, jiwa bangsa Indonesia. Oh iya, saya tahu katanya di sini ada kata ini apa Presiden ke-6 Indonesia itu gak hadir di Istana Merdeka Jakarta, dan kita akan menghibur dia juga supaya dia gak kangen sama Prabowo juga ya, apalagi Joko Widodo juga, tapi dia hadir sih, apa-apa kita hiburin buat presiden yang masih hidup. Oke, kita mulai yang dari pertama. Ini saya punya naskah cerita pendek. Judulnya adalah Suara di Masa Lalu di Ruang Komando. Ruang kritis istana berkedip merah. Di layar utama, peta digital Indonesia menampilkan ratusan titik konflik ekonomi dan polarisasi media sosial pasca krisis energi global. Para menteri berdebat sengit, sebagian menuntut tindakan otoriter untuk mengendalikan situasi, sementara sebagian lagi mendesak kebebasan pasar mutlak tanpa campur tangan pemerintah. Presiden menatap meja kayu tua di tengah ruangan atau meja yang sama, tempat bukanya dan Bu Hatta dahulu merumuskan arah bangsa. Tiba-tiba, layar utama memutih. Sebuah simulasi AI canggih memutarkan 3 era sejarah Indonesia secara bergantian. Yang pertama nih, tahun 1959, era Orde Lama. Tanpa potongan gambar, keretakan politik akibat perselisihan ideologi yang tajam di konstituante. Negara hampir pecah karena kebebasan politik tanpa batas di era demokrasi liberal yang kebablasan tahun 1000. Terus kemudian kita masuk ke tahun 1980, era Orde Baru. Pembangunan ekonomi menuju pesat, gedung-gedung tinggi menjulang, namun stabilitas itu dibayar mahal dan pengkerangkaman pendapat dan pembatasan partisipasi warga. Tahun 1998, awal reformasi. Gelombang kebebasan berhembus kencang, namun bawa tantangan berupa ketimpangan ekonomi regional dan maksudnya arusnya luar yang mengikis jati diri bangsa. Suara narator AI bergema lembut. Bapak Presiden, sebuah bangsa tidak akan runtuh selama jiwanya tetap hidup. Namun, jika jiwa itu diganti dengan jiwa bangsa lain, ia akan hancur dari dalam. Presiden berdiri, mematikan layar simulasi, lalu berbalik menatap para menteri. Kita tidak akan memakai jalan otoriter Orde Baru, dan kita juga tidak akan membiarkan kebebasan liar Orde Lama yang menghancurkan persatuan. Tugas Presiden. Kebijakan krisis ini kita harus berakar dari jiwa bangsa ini. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Malam itu, Presiden mengetuk palu untuk menerbitkan paket kebijakan nasional baru. Penguatan ekonomi, kegiatan berbasis gotong royong, digital, dan dialog kebangsaan terbuka. Krisis berhasil dilatih tanpa ada satupun hak warga negara yang dikorbankan. Oke, ini naskah kecilnya. Sekarang kita akan masuk ke bedah materi sedikit. Nah, kita bisa nyontohin contoh konkretnya. Di sini contohnya ada dinamika demokrasi. Penapi Pancasila dalam perjalanan sejarah selalu menghadapi pasang surut. Contoh nyata sejarah tadi, Orde Lama. Terjadi penyimpangan saat demokrasi liberal memicu instabilitas yang kemudian melahirkan era demokrasi terpimpin. Orde Baru fokus pada stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, namun menyempitkan ruang kritik politik. Orde Reformasi, kebebasan berdapat dibuka lebar, namun munculkan tantangan baru seperti maraknya hoax dan politik identitas. Pancasila sebagai jiwa pembangunan nasional, ini bagian B ya. Pembangunan
tidak hanya mengukur angka PDB atau GDP, tetapi harus memanusiakan manusia dan merata ke seluruh pelosok tanah air. Contoh penyerapan nyatanya. Sila ketiga dan kelima, kesadaran dan keadaan sosial. Pembangunan infrastruktur di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, seperti tol laut dan program satu harga BBM di Papua, agar keadilan dirasakan seluruh warga, bukan hanya di Pulau Jawa. Sila ke-1 dan kedua, ketuhanan dan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan internasional yang dikirimkan Indonesia ke negara-negara krisis tanpa memandang latar belakang agama atau suku. Misalnya ngirim kontainer tuh yang ada dari Indonesia ke negara lain, seperti bang ekspor impor deh contohnya. Nah itu kan kita nggak perlu beda-beda agama suku, apa-apa. Misalnya nih sekarang misalnya seperti zaman Israel mau Palestina di perang, kan Indonesia membantu tanpa membeda-bedakan agama. Padahal di sana itu agamanya ada yang Yahudi, padahal nggak ada di agama Yahudi di sini. Tetapi masih nggak apa-apa. Yang penting ngebantu. Terus yang sekarang ini Presiden mungkin tahu kan tentang AS sama Iran mungkin lagi perang gitu. Kayaknya itu ada yang kalau nggak masalah. Ya, jadi pertanyaan kayak gitu. Nah, itu kita harus membantu AS-nya Amerika Serikat. Mungkin kita menyelesaikan masalah nih. Di sini ada namanya Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz ini yang bikin sumber-sumber minyaknya ini sulit dicari. Karena apa? Karena Selat Hormuznya ditutup. Jadi kita perlu mengalihkan energi. Misalnya dari bahan bakar dialihnya ke kendaraan listrik. Di Jakarta ini sekarang udah banyak loh yang pakai kendaraan listrik seperti taksi, bus, dan kereta pun juga ada. Kereta mah dari dulu juga ada ya. Tapi kan Transjakarta itu udah pakai listrik, sama taksi-taksi di sini udah ada yang pakai listrik. Terutama transportasi online yang udah pakai listrik. Banyak deh pokoknya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian C, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila bukan ideologi kaku atau doktriner. Ya. Pancasila mampu menyerap perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan nilai dasarnya. Contoh, simulasi kebijakan di era digital, misalnya perkembangan kecerdasan buatan AI dan ekonomi digital yang mengancam lapangan kerja tradisional. Seperti di pesawahan. Nah dulu tuh kalau kita biar tanahnya kalau kita injak-injak tanah harus pakai tradisional seperti pakai hewan. Nah itu dia masalahnya. Kalau sekarang kan udah ada traktor itu kan pakai mesin. Ini di sini teknologi ini artinya yang bikin mesin-mesin gitu, kayak AI kan juga mesin. Nah pemerintah. Nah, ini yang kedua, penerapan Pancasila. Pemerintah tidak melarang AI karena Pancasila terbuka pada kemajuan, melainkan membuat undang-undang ketika AI berbasis sila kedua, kemanusiaan, agar teknologi melayani manusia, bukan mengeksploitasi manusia. Jadi bukan bikin-bikin, bukan dibuat nih. Nah, kalau mungkin AI ini jahat, misalnya nggak benar, kalau misalnya bikin negaranya angus atau enggak negaranya nggak benar, yang nggak punya, misalnya dia korupsi, nah itu nggak bakalan deh. Tapi ini agak teknologi melayani manusia. Nah jadi sekarang kan kita udah kerja nih pakai komputer jadi tidak ada lagi yang pakai manusia, yang pakai tradisional. Tetapi masih ada. Contohnya kayak ini, namanya kalian tahu kan? Itu namanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu adalah hal yang masih ada. Misalnya sekarang udah ada apartemen nih yang tiket lantainya tinggi, seperti yang udah gedung-gedung itu, jadi orang suka tinggal di atas. Tapi masih ada aja nih yang tinggalnya di bawah, di rumah, seperti rumah. Nah itu memang kesenjangan sosial. Nah ini kesenjangan sosialnya masih tinggi.
Nah, harusnya kita, oh ini makanannya. Oke. Nah, kemudian, jadi ingat ya, jadi insulin sosial ini harus segera di ini kan masih ada orang yang masih ada orang miskin, tingkat kemiskinan masih tinggi. Nah, jadi sehingga jadi tahun ini ya aturan pemerintahnya ya jangan lupa jangan sampai pemerintahnya malas apalagi presiden ya kalau begitu begitulah ininya tentang pengetahuan berdasarkan PTS ya. Mudah-mudahan semua presiden yang mau yang nggak ikut presiden mereka maupun ikut presiden mereka pokoknya semua presiden yang masih hidup deh. Nah jadi biar terhibur kalau gitu nanti jangan kemana-mana dulu masih ada slide berikutnya.